Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya kita semuanya bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, dan juga tentu berusaha menjauhi larangan-larangannya dengan sekuat tenaga pula. Itulah yang kita sebut dengan takwa, karena takwa adalah bekal terbaik untuk bisa menikmati hidup dengan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan yang kita akan sampaikan, temanya adalah pentingnya amal sesudah ilmu. Hal ini tentunya menjadi suatu pedoman kita semuanya. Barangkali para hadirin atau pemirsa, bahwa mungkin kita pada waktu masih anak-anak, kita diberi pesan-pesan oleh orang tua, nah, sekolah yang baik, yang rajin, kuliah yang semangat, dan nanti kalau sudah selesai kuliah, sudah selesai sekolah, barulah untuk mencari kerja atau bisa bekerja dengan baik. Nah, apa yang tersurat dan yang tersirat dari pesan orang tua kita pada kita, itu maknanya adalah bahwa kita itu ilmunya dulu harus kita kuasai, ilmunya dulu kita pegang, barulah kita bekerja. Bekerja menggambarkan makna kita untuk beramal. Dengan kata lain, beramalah sesuai dengan ilmu yang sudah kita peroleh, yang sudah kita pelajari. Bahkan Rasulullah dalam doanya yang rutin setiap subuh atau doa di pagi hari, antara lain doanya adalah yang sudah cukup familiar bagi kita semuanya, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, atau di riwayat lain wa amalan sholihan. Doa itu ada 3 hal yang diminta di pagi hari, yaitu Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah. Apa yang diminta? Yang pertama adalah ilman nafi'an, ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, warizqan wasi'an, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan atau wa amalan sholihan, amal-amal yang makbul, yang diterima, dan atau amal-amal sholih. Nah, doa itu tentunya harus menjadi pedoman hidup bagi kita. Di pagi hari itu sudah meminta 3 hal. Dengan kata lain, target aktivitas kaum muslimin dalam sehari itu adalah ada 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal-amal sholih.
amal-amal yang diterima. Itu doa yang menjadi rutinitas Rasulullah SAW setelah subuh. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Mengapa doa tadi itu diawali atau yang pertama adalah ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Itu artinya bahwa kita dimulai dari ilmunya. Karena dengan ilmu akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang salah. Baru setelah itu rezeki. Orang Islam atau kita tidak bisa membedakan rezeki yang halal dan rezeki yang haram kecuali dengan ilmu. Termasuk juga orang Islam tidak bisa membedakan antara amalan-amalan yang solih dan amalan-amalan yang salah atau yang batil kecuali dengan ilmu. Sehingga dari ilmu itulah kita bisa membedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram, mana amalan-amalan yang solih, amalan-amalan yang baik, dan amalan-amalan yang salah atau yang batil. Itulah, maka ketika beramal itu tentunya harus didasari dengan ilmu, sehingga kita bisa membedakan amalan-amalan yang solih dan amalan-amalan yang salah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah, dan kisah ini menggambarkan nasib 3 golongan yang beramal tapi sangat rugi. Karena apa? Amalnya membuat dia masuk neraka. 3 golongan itu adalah, yang pertama mujahid, seorang mujahid. Mujahid itu adalah berperang untuk membela Islam. Tapi pada saat ditanya oleh Allah di yaumil hisab, apa yang kamu gunakan atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu? Mujahid itu menjawab, ya Allah, saya berjuang di jalan Allah untuk menegakkan, membela agamamu ya Allah. Tapi apa jawaban Allah SWT? Kamu berdusta, bohong. Karena jihadmu atau kamu berperang sebagai mengaku sebagai pahlawan, tapi untuk bisa disebut, dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang, maka kemudian ditayangkan rentetan perjalanan di dalam perjuangan itu yang ternyata memang hanya untuk disebut sebagai pahlawan, atau dengan kata lain untuk duniawiya. Maka setelah itu, setelah diperlihatkan amalannya, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena berjihadnya tidak dilandasi hidayah. Itulah golongan yang pertama, amal yang sia-sia. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang ulama, orang yang punya ilmu. Pada saat itu ditanya oleh Allah, nikmatmu sebagai seorang ulama, Anda yang berilmu, apa yang dimanfaatkan dengan ilmunya itu, apa yang dilakukan dengan nikmat ilmunya itu? Maka seorang ulama tadi menjawab, saya mempelajari dengan sungguh-sungguh, kemudian mengajarkannya kepada sesama kaum muslimin. Setelah mempelajari dengan baik, saya ajarkan untuk bisa meraih ridhomu ya Allah, untuk bisa meraih balasanmu ya Allah, sesuai dengan itu. Tapi apa kata Allah? Jawabannya adalah, kamu berdusta, kamu berbohong. Karena kamu mempelajari ilmu Allah itu
hanya karena biar dianggap atau biar diakui sebagai seorang ilmuwan, seorang ulama, dan kamu membaca Al-Quran biar disebut atau dianggap sebagai seorang qori, memperoleh penghargaan yang tinggi. Lalu Allah memperlihatkan perjalanan seorang ulama itu yang akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ulama tadi juga masuk neraka karena di dalam amalnya tidak karena Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, amal yang sia-sia, yaitu dia seorang yang kaya raya, yang dermawan, yang suka berbagi. Apalagi sekarang di zaman era dunia modern, banyak orang kaya dan juga suka berbagi. Maka ketika itu Allah bertanya, nikmat kekayaanmu yang sudah saya berikan dimanfaatkan untuk apa? Jawabannya adalah para dermawan tadi, orang kaya tadi menjawab, ya Allah, saya punya kekayaan yang banyak, punya harta benda, saya gunakan untuk berinfak atau mendermakan, membantu lingkungannya, membantu saudara-saudara dan seterusnya. Sehingga dengan membantu memberikan infak itu kami akan memperoleh balasanmu ya Allah. Apa kata Allah? Jawabannya, Allah menjawab, kamu juga berdusta. Kamu berdusta karena kamu menjadi orang yang mudah berbagi, tapi sebenarnya adalah hanya ingin diakui, ingin dianggap sebagai seorang dermawan, pahlawan kaya raya, artinya pahlawan dari sisi materi. Dengan kata lain, setelah diperlihatkan amalannya, ketika berderma, ketika menginfakkan kepada sesama, memang menunjukkan bahwa itu untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan manusia, maka dilemparkanlah ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dapat kita tadabburi, dapat kita petik hikmahnya dari kisah tiga golongan yang amalnya sia-sia, yaitu hendaklah ketika kita beramal, pertama harus didasari dengan ilmu. Tapi setelah dengan ilmu harus diniati dengan lillah atau dengan ikhlas. Karena ilmu itu bisa membedakan yang hak dan yang batil, sedangkan iman itu akan menancapkan keikhlasan. Makanya ada pepatah, iman dengan ilmu itu adalah satu keterkaitan. Artinya kalau orang beriman tanpa ilmu itu ibarat orang yang tidak punya cahaya. Dia akan beramal tapi gelap. Sebaliknya, amal tanpa ilmu itu berarti seperti pohon yang tidak ada berbuah. Dengan kata lain, kalau kita lihat pohon tanpa ada buahnya, itu berarti orang tidak beramal. Makanya ada pepatah dari seorang ulama yang mengatakan, ngamilal munafiqu fi lisanihi wa ngamilal mu'minu fi ngamalihi. Amalnya orang munafik itu ada di lisanihi, di lisan atau di perkataan. Makanya orang Jawa mengatakan jar boni. Orang Betawi mengatakan ngomong doang. Nah, dan wa minal mu'minu fi amalihi. Amalnya orang beriman itu ada di amali, di perbuatannya. Dengan kata lain, berbuat, beramal
itu menjadi bagian yang terakhir setelah kita berilmu. Dan ilmu tidak bisa berhenti di situ, tapi harus diimplementasikan menjadi sebuah amal. Dan ketika beramal harus diniati lillah atau dengan keikhlasan. Itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sekilas yang dapat saya sampaikan, yang menggambarkan antara ilmu dan amal itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi harus berlanjut. Ketika sudah berilmu itu tahu yang baik, ketika sudah tahu yang baik tentu harus diamalkan kalau kita ingin memetik hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan setelah kita mempunyai ilmu, setelah kita tahu mana yang hak dan yang batil. Allah memberikan perlindungan, tentu saja kita bisa berharap di yaumil akhir akan menikmati apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.